Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sana, mahasiswa tingkat 3, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Institut Pendidikan Indonesia. Video kali ini saya buat sebagai ujian akhir semester mata kuliah Statistika dengan dosen pengampu Irena Puji Luritawati MPD. Materi yang saya bahas yaitu mengenai uji normalitas dengan metode Lilipor. Oke, di sini saya akan membahas mengenai uji Lilipor. Di mana uji Lilipor itu sendiri merupakan salah satu metode dari uji normalitas. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu uji Lilipor, jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu uji normalitas. Nah, uji normalitas itu sendiri adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Nah, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Berdasarkan pengalaman empiris, beberapa pakar statistik yang banyak lebih dari 30 angka atau N-nya lebih dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Nah, dikatakan sebagai sampel besar. Namun, untuk memberikan kepastian data yang dimiliki berdistribusi normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas. Karena belum tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal. Demikian sebaliknya, data yang banyaknya kurang dari 30 belum tentu tidak berdistribusi normal. Oke, lanjut. Sekarang ada macam-macam uji normalitas. Di antaranya ada uji grafik, metode chi-square, metode Lilipor, metode kilogram, dan metode Shapiro-Wilk. Nah, karena di sini saya akan membahas mengenai metode Lilipor ini, jadi di sini saya akan membahas apa sih uji Lilipor itu. Nah, metode Lilipor atau uji Lilipor merupakan salah satu uji statistika yang digunakan untuk menguji normalitas data, yaitu apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Metode Lilipor menggunakan data besar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal. Probabilitas tersebut dicari bedanya dengan probabilitas kumulatif empiris. Beda terbesar dengan tabel Lilipor. Lanjut, di sini ada langkah-langkah menentukan uji Lilipor. Melakukan uji Lilipor, di mana yang pertama ada susun data dari terkecil ke terbesar pada tabel, lalu hitung nilai rata-rata atau X-bar dan simpangan baku. Lalu yang ketiga ada ubah nilai data X menjadi Z dengan rumus Z sama dengan X dikurangi X-bar per S, yang ini ya rumusnya. Lalu yang keempat ada hitung luas Z dengan menggunakan tabel Z. Lalu yang tabel Z-nya ada. Lalu yang kelima ada hitung nilai proporsi atau FZ dengan membandingkan frekuensi kumulatif atau Fkum dengan frekuensi F total. Lalu yang keenam ada hitung selisih mutlak luas Z dengan nilai proporsi atau FZ. Yang ketujuh, tentukan luas maksimum atau Lmax, yaitu luas dengan nilai terbesar dari hasil pada langkah ke-6. Lalu yang kedelapan ada L tabel dengan rumus L tabel sama dengan L alpha dengan N adalah banyaknya data dikurangi 1. Lalu yang terakhir, tentukan kesimpulan dengan kriteria sebaran dan berdistribusi normal jika Lmax kurang dari L tabel. Nah, di sini juga ada contoh tabel uji Lilipor. Ada XI, FI, Fkum atau F kumulatif, lalu ada ZI, luas ZI, FZI, dan nilai mutlak luas ZI dikurangi S. Dan supaya lebih mengerti, kita akan beranjak ke contoh kasus. Oke, sekarang kita beranjak ke contoh kasus di mana telah disajikan sebuah data dengan diketahui data nilai kuis statistik yaitu 40, 60, 75, 50, 80, 90, 70, 40, 100, 80, dan 90 dan 80. Lalu tentukan apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal pada taraf signifikansi atau alfa 5% atau 0,05. Oke, kita lanjut ke langkah yang pertama, yaitu susun data dari yang terkecil ke yang terbesar.
Oke, kita susun ya. Di sini yang terkecilnya ada 40, lalu 45. Kebetulan ini semua datanya satu-satu ya. Lalu 50, 60, lalu ada 70, 75, 80, 85, 90, 100 ya. Coba kita hitung ada berapa data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, 11. Oke. Sekarang kita lanjut ke tabel FI atau frekuensi KI, di mana frekuensi KI itu jumlah data dari XI. 40 ada berapa di sini? Ada 1 kan? 1, 1, mana 1, 1, 1, 1, 1, semuanya ada 1 dan 2. Hitung jumlah total. Frekuensi ini ada, total F-nya ada 11. Oke. Lalu kita lanjut ke tabel Fkum, di mana tabel Fkum itu nilai dari tabel Fkum itu diperoleh dari nilai F ditambah F selanjutnya ya. F ke 1 ditambah F selanjutnya 1. Setelahnya ditambah setelahnya 1 ditambah 1 berarti 2, 2 ditambah 1 3, 3 tambah 1 4, 5 tambah 1 6 tambah 1 7 tambah 1 8 tambah 1 9 tambah 1 10 tambah 1 11, dan jumlah Fkum yang terakhir ini harus sama dengan F total 11 kan. Lanjut langkah kedua dahulu, di mana langkah kedua itu yaitu hitunglah nilai rata-rata dan simpangan bakunya. Rata-rata. Untuk nilai rata-rata, karena di sini saya menggunakan Excel, jadi rumus yang saya gunakan yaitu average, double click aja average, lalu kita blok data yang ingin dicari jumlah rata-ratanya. Ini kan dari B8 sampai B18. Oke, langsung enter dan diperoleh rata-ratanya yaitu 71,8. Setelah rata-rata simpangan bakunya, kita ambil simbolnya saja ya. Nah, untuk mencari rumus untuk mencari simpangan baku dengan menggunakan Excel yaitu kita pakai standar atau STD. Dengan sama ini juga di blok dari simpangan bakunya 20,6. Oke, sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga yaitu mengubah nilai data ke X menjadi Z dengan rumus Z sama dengan X dikurangi X bar per S. Oke, karena kita menggunakan Microsoft Excel, jadi data ke X itu berada di kolom berapa, kita klik aja langsung yang ini. Nah, pakai tanda kurung dulu, maaf. Sama dengan kurung, klik yang ini, lalu kurangi X bar rata-rata berada di kolom K10 ya. K10 di sini harus dikunci dulu. K10 persimpangan baku dibagi simpangan baku berada di K11. Oke, K11 kunci ya, jangan lupa dikunci. Nah, kunci ini digunakan untuk mengunci data nilai rata-rata dan simpangan baku. Kenapa hanya nilai rata-rata dan simpangan baku saja? Karena untuk nilai ke X-nya pasti berubah-ubah sesuai dengan X yang ini ya, yang 45, 50, tapi rata-ratanya kan sama 71 dan simpangan bakunya 20. Langsung kita klik enter aja. Tuh, di hasil nilai Z ini bisa 2 angka di belakang koma ya. Yang berapa Jawa ininya? Angka di belakang koma. Oke, 1,54. Nah, untuk mendapatkan nilai Z yang ke bawahnya, kita tarik aja ini karena ini tadi udah dikunci ya. Jadi diperoleh nilai Z ini 1. Oke, kita lanjut ke langkah yang keempat yaitu hitung luas Z dengan menggunakan tabel Z. Tabel Z di sini. Nah, ini dia. Ini tabel Z. Kita lihat ya. Tadi
min 1,54. Nah, kita cari di tabel Z ini yang min 1,5, min 1,5, min 1,5. Nah ini dengan ujungnya 4. Kita tarik ke pinggir saja. Nah ini diperoleh nilai Z-nya 0,0 ya ini ya. Nah 0,0618. Karena di sini kita menggunakan Excel, jadi nilai luas ke Z kita bisa menggunakan rumus dengan normadis. Normadis nilai ke Z. Nilai Z ini ya. Tutup dan enter. Nah, boleh. Kita juga bisa ini tinggal di tarik aja ke bawah. Bentar untuk nambarnya. Lalu kita lanjut ke langkah 5, yaitu hitung nilai proporsi FZ dengan membandingkan frekuensi kumulatif atau F-kum, membagikan frekuensi kumulatif atau F-kum dengan F total. Oke. Nah, jadi nilai FZ ini atau nilai proporsi ini didapatkan dari pembagian nilai F kumulatif dibagi dengan F total. Oke, sama dengan F kumulatif dibagi F total. Nah, dapat untuk kita bisa kita tarik ke bawah. Oh ya, kenapa ini jadi nilainya gini? Karena tadi saya tidak menggunakan kunci. Nah, jadi gitu teman-teman. Kalau kita nggak menggunakan kunci, jadi nilai ke bawahnya nggak akan ada gitu, nggak akan sama yang kayak gini. Jadi untuk mendapatkan nilai supaya terdeteksi nilainya, jadi kita di sini harus menggunakan kunci pada tabel ke F totalnya ya. Oke. Sama dengan 1 dibagi total. Totalnya ini kan 11. 11 berada di kolom berapa? C19. Oke. C kunci string, pakai string ya. Kalau di laptop lain bisa F4 karena di sini laptopnya berbeda, jadi perangkatnya berbeda, jadi pakai shift 4. 11 ya. 19. Oke, 19. Nah, 0,9 kan? Kita coba tarik ya. Tuh. Nah, jadi kalau menggunakan kunci nilainya akan dan tidak akan geser. Lalu kita lanjut ke langkah yang ke-6, yaitu hitung selisih mutlak dari luas ZI. Luas ZI ini dikurangi luas FZI, nilai proporsi. Nilai proporsi ya, kurang. Oke. Dengan rumus, karena kita menggunakan Excel, kita menggunakan rumus ABS karena nilai mutlak ya. Kita lanjut ke langkah yang ke-7, yaitu tentukan luas maksimum atau Lmax, yaitu harus dengan nilai terbesar dengan hasil pada langkah yang ke-6. Jadi pada langkah ke-7 ini kita menentukan mana nilai yang paling tinggi atau Lmax-nya ya. Kita cari yaitu Lmax-nya yang ini. Kasih tanda Lmax. Oke. Lmax ya. Lanjut ke langkah yang 8. Hitung nilai L tabel dengan rumus L tabel sama dengan
L alpha dalam kurung N dengan N adalah banyaknya data dikurangi 1. Ini kan banyaknya data 11. Oke, L tabel ini diperoleh L alfanya 0,05 dan dengan N 10 ya, kan 11 jumlah data dikurangi 1 berarti 10. Nah, untuk memperoleh nilai L tabel ini kita dapat temui dari tabel Lilliefors. Tabel Lilliefors tadi 0,05 ya. Nah, 0,05 ini lalu yang ukuran sampel kaliannya 11. Kita tarik dari yang 11 ke 0,05. Nah, bukan 11, 10 kan dikurangi 1. Oke, yang ini. Nah, yang 0,258. L tabelnya 0,258 ya. 0,258 dan L max-nya yaitu 0,1 L max. L max ini lebih kecil dari L tabel. Oke, lebih kecil ya. L max ini lebih kecil dari L tabel. Jadi dapat langkah yang ke-9 yaitu tentukan kesimpulan dengan kriteria sebaran data berdistribusi normal jika L max lebih kecil dari L tabel, dan ini hasilnya L max lebih kecil dari L tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa kriteria persebaran data ini berdistribusi normal. Data berdistribusi normal. Oke, selesai pekerjaan kita sampai di sini. Demikian video kali ini saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.